sembuh semuanya. Amin. Sekarang kan pelajarannya Bu Siti bahasa Indonesia jam kelima sama keenam diisi sama Ibu tentang bimbingan dan konseling layanan untuk kelas 9C. Materi yang bakal aku sampaikan sekarang mengenai tentang kesehatan mental. Wow, apa tuh? Dan tahu kesehatan mental itu apa? Enggak tahu. Love myself. Contohnya kesehatan mental itu kan adalah mental yang sehat. Maksudnya itu gimana? Ada yang tahu nggak? Enggak stres. Misalnya, iya, nggak stres. Kalau misalnya stres berarti Enggak sehat. nggak sehat. Kalau tertekan mentalnya sehat atau enggak? Enggak. Kalau misalnya happy, sehat. Sehat. Kalau misalnya kalian mikirin besok mau makan apa ya, terus besok mau ketemu sama orang yang misalnya kita takutin, itu bakalan mempengaruhi kesehatan mental kalian nggak? Iya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu orang yang kalian suka di sekolah atau mungkin ketemu sama orang-orang yang kalian sayang di rumah, kalian bakalan happy nggak? Bakal. Bakalan sehat nggak mentalnya? Bakal sehat banget. Sehat walafiat. Tapi kan kadang ada orang yang selalu berpikir gak aku mah ya kalau misalnya dia mendapat satu kejadian yang menyenangkan dia teh nangis, terharu. Tak itu menurut kalian sehat mentalnya atau enggak? Sehat. Sehat, tetap karena apa? Karena itu makan terharu, sakit bahagianya. Kalian pernah nangis terharu karena sesuatu yang membahagiakan? Pernah. Pernah? Apa? Excel komplit. Iya aku juga. Bohong kita nih, bohong. Apa yang namanya tuh? Udah sedikit mengetahui tentang kesehatan mental itu apa yang bisa? Kalian pikirannya masih disuntikan? Mau disuntik lagi? Enggak. Untuk COVID itu kan disuntik. Disuntik. I don't like. Gimana? Enaknya sih Bu. Kopi mah enak banget disuntiknya. Aku 3 kali suntik COVID. Aku 1. Siapa yang 1? Aku. Kenapa 1? Aku enggak. Soalnya ada yang bilang jarumnya lebih panjang, lebih gede, jadi aku pakai. Iya, emang lebih sakit, linonya lebih pegel sampai demam seminggu. Yang ini 3. Aku enggak sama sekali. Aku vaksinnya lengkap banget. Oke, di sini aku ingin ngejelasin tentang apa sih mental health itu. Kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis dan sosial individu. Emosional tahu? Tahu. Emosional itu apa? Perasaan. Pikiran. Perasaan. Dua-duanya bisa. Oke. Kalau misalnya psikologis, Don't know. apa? Enggak. Maksudnya apa? Physical. Hati. Sama kayak emosional, nggak beda jauh ya, kayak pikiran dan hati yang mempengaruhi kesehatan tubuh dan sosial individu gitu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami dan mengatasi emosi. Aku mau nanya dulu, kalau bentuk-bentuk emosi itu ada apa aja? Marah, nangis, sedih, Terus? bahagia, cemas, terus Ya terus? apa lagi ya? Takut? Ada lagi? Yun. Yang senang? Apa sih tadi kamu? Bahagia. Happy. Bahagia, iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini tuh kan lebih ke contoh gangguan mental health ya. Di sini ada contoh gangguan mental health itu ada satu yang depresi. Tahu depresi? Tahu. Depresi disebabkan karena apa? Stres. Stres juga bisa. Oke, benar. Kalau gangguan kecemasan Si ketakutan yang berlebihan, disebut panik panik ya? attack. Ya, oke. Gangguan bipolar, ada yang tahu bipolar? Enggak. Bipolar itu suatu kondisi seseorang yang dia tuh tiba-tiba kalau misalnya ada kayak apa ya? Kalian tahu misalnya kejadian traumatis misalnya kalian ngelihat orang yang dibully dan kalian tuh pernah mengalami itu dan akhirnya kalian tuh jadi lagi kan kondisinya tiba-tiba sedih lagi, tiba-tiba takut dan tiba-tiba dalam satu waktu itu bisa jadi happy, jadi kadangnya tiba-tiba
kan? Nah, tapi belum tentu juga karena ini bisa ditentukan sama psikolog ya. Nah, ada juga gangguan kecanduan dan penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika. Nah, siapa di sini yang suka mengonsumsi obat-obatan? Kalau saya nggak bisa tidur tiba-tiba, itu kan kesehatan mental kan? Siapa yang suka? Ada yang tahu CTM? Enggak. Obatnya kan? Obat gatal-gatal tahu? Ya. Ada yang tahu Antimo? Tahu. Enggak. Anti banget. Sepa. Anti banget nanti. Iya. So asik. Oke, di sini juga ada gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Kalian tahu gak istilah itu? Enggak. Pernah dengar tapi lupa. Enggak tahu. Pernah dengar di mana? Ini dengar. Cari di internet. Oke. Jadi ternyata gangguan makan juga itu bisa disebabkan karena mental yang nggak sehat di dalam tubuh kita gitu ya. Sini ada satu penjelasan yang mungkin pengetahuan yang bisa teman-teman dapat juga gitu ya, ini kayak apa gitu istilahnya gitu ya. Bentar ya. Kalian ada nggak sih ketika kalian stres terus udah gitu kan pas waktu stres atau mungkin lagi cemas atau lagi panik atau lagi takut tiba-tiba kalian kehilangan nafsu makan? Aku mau. Ada yang kehilangan nafsu makan nggak? Aku. Iya, sampai pernah. Nggak, ini bukan diet, jadi kayak bener-bener kehilangan nafsu makan jadi nggak mau nggak enak kayak makan teh banyak pikiran. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang kayak gitu? Ayo kan tangannya. Atau mungkin ya sekarang ibu sendiri kan kalian tahu ya kalau misalnya ibu lagi KKN, lagi PPL, jadi sini pasti tekanan di sana sini gitu banyak banget gitu ya. Dan ibu mengalami satu gangguan makan di antara jenis-jenis tersebut yaitu berlebihan makan. Ibu sama kayak aku. Iya itu tuh ternyata mau yang dia kehilangan nafsu makan, mau kehilangan dia mau berlebihan secara makan gitu ya, adalah salah satu gangguan gitu ke dalam tubuh kita karena apa ya, kalau misalnya aku kaget juga pas aku kemarin ditimbang, dia sama kayak kalian ditimbang, wah ternyata naiknya drastis, aku kira bakalan turun gitu. Tapi kalau misalnya ini Mbak ya, saran dari aku, kalau misalnya kalian lagi sedih, lagi galau, tapi tetap harus makan biar kalian kayak masih sugestinya, gak apa-apa biar aku galau, biar aku nangis ada energinya. Kan lemes kan kalau misalnya nangis terus tapi kalian gak makan, gak minum gitu. Ada atau mungkin tips-tips yang lain ketika misalnya apa gitu. Intinya mah jangan overthinking. Kalau misalnya kalian overthinking, kalian tahu pernah kealaman bikin diary gitu? Pernah. Itu kan kalau misalnya zaman sekarang itu sebenarnya tentang jurnal, jadi intinya kalau misalnya kalian ada satu masalah tapi gak mau gitu ya, gak mau ngungkapin ke orang lain, bikin tulisan di buku kalian sendiri. Oke, udah cukup? Cukup? Wow. Ngantuk? Oke, fresh. Terima kasih untuk adik-adik semua yang udah memperhatikan aku dengan baik gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyambut dengan baik, sudah diem gitu ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan atau mungkin tidak puas dengan jawaban yang ada. Pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kekurangan itu atas diri aku sendiri gitu. Terima kasih untuk semuanya. Aku tutup untuk pelajaran bimbingan konseling hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Doakan kami sukses